Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 2E. Sebelumnya saya Ahmad Ubaidillah Sani, nomor absen 1. Saya Kurofi Fatur Rahman, nomor absen 10. Saya Nur Ahmad Rafiul Ramdhani, absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi performance database. Apa itu indeks? Bayangkan kamu punya lemari arsip dengan ribuan dokumen, tapi tidak ada daftar isi. Tiap kali cari satu dokumen, kamu harus buka satu persatu dari awal. Itulah yang terjadi di database tanpa indeks. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas apa itu indeks, gimana merancangnya dengan benar, cara membaca explain, jebakan-jebakan query yang sering bikin sistem lemot, sampai studi kasus nyata di sistem e-commerce. Mari kita mulai. Pertama, kita bahas dulu apa itu indeks. Secara sederhana, indeks di database itu seperti daftar isi di belakang buku. Kalau kamu mau cari kata transaksi, kamu tidak perlu baca buku dari halaman pertama. Kamu lihat indeks langsung lompat ke halaman yang tepat. Tanpa indeks, database terpaksa melakukan full table scan, yaitu mengecek setiap baris satu persatu. Ini masih oke kalau datanya sedikit, tapi kalau sudah ratusan ribu atau jutaan baris, bisa sangat lambat. Penting juga untuk tahu ada dua jenis indeks di MySQL InnoDB. Pertama, cluster index. Ini adalah primary key, data tabel secara fisik tersimpan berurutan mengikuti primary key. Jadi, pencarian berdasarkan primary key sangat cepat. Yang kedua, ada secondary index. Indeks lain selain primary key, ini juga cepat, tapi kadang butuh satu langkah tambahan untuk mengambil data lengkap dari tabel utama. Kelebihan dan kekurangan indeks, kelebihan utamanya jelas mempercepat query baca, tapi indeks bukan gratis. Setiap kali ada insert, update, atau delete, struktur indeks juga harus ikut diperbarui. Artinya, indeks menambah kebutuhan storage, indeks memperlambat operasi tulis, terlalu banyak indeks bisa jadi boros dan tidak efisien. Jadi, prinsipnya, buat indeks yang benar-benar dibutuhkan bukan semua kolom di indeks. Selanjutnya kita bahas cara merancang indeks yang benar. Indeks yang baik itu bukan dibuat berdasarkan feeling atau kebiasaan, tapi berdasarkan pola akses nyata dari aplikasi. Sebelum buat indeks, tanya dulu, query apa yang paling sering dijalankan, kolom mana yang sering muncul di where, kolom mana yang sering dipakai untuk join, apakah sering ada order by atau group by. Indeks tunggal cocok untuk pencarian satu kolom. Indeks komposit ini yang lebih canggih. Dipakai kalau query sering filter atau sort pakai kombinasi kolom. Tapi urutan kolom sangat penting. Di sini berlaku prinsip leftmost prefix. Indeks customer underscore ID, status order underscore date efektif untuk filter customer underscore ID saja. Filter customer underscore ID dan status. Filter customer underscore ID dan status order date. Filter status saja tanpa customer underscore ID. Indeks tidak akan optimal. Kenapa? Karena MySQL membaca indeks dari kiri. Kalau kolom paling kiri tidak dipakai dalam filter, optimizer biasanya tidak bisa memanfaatkan indeks ini secara penuh. Covering index adalah konsep lanjutan yang menarik. Ini terjadi ketika semua pelaku kolom yang dibutuhkan query sudah tersedia di dalam indeks, sehingga MySQL bahkan tidak perlu membuka tabel utama sama sekali. Waspada over indexing. Ini jebakan yang sering terjadi. Beberapa dari indeks ini saya tumpang tindih. Pilih satu indeks komposit yang paling representatif dengan pola query dominan daripada membuat banyak indeks yang hampir sama. Analisis kelebihan dan kekurangan indeks. Kelebihan, query select jauh lebih cepat, bisa memanfaatkan covering index, order by, bisa memanfaatkan urutan indeks. Kekurangan, overhead pada insert, update, dan juga delete, butuh storage tambahan. Terlalu banyak indeks bisa membuat optimizer bingung memilih. Yang selanjutnya adalah membaca output explain. Setelah membuat indeks, bagaimana kita tahu apakah indeks itu benar-benar berfungsi atau tidak? Jawabannya yaitu dengan menggunakan explain. Output explain menampilkan rencana eksekusi query. Kolom yang paling penting yaitu ada kolom type, biasanya itu metode akses atau indikator paling kritis. Kedua itu ada key, yaitu indeks yang benar-benar dipakai. Terus ada rows, yaitu estimasi jumlah baris yang dibaca.
Dan ekstra itu info tambahan seperti using where atau using index atau using file sort. Output type sama dengan all, key sama dengan null, yaitu berarti fungsinya itu masih full table scan. Kenapa? Karena fungsi year diterapkan langsung ke dalam kolom sehingga indeks B3 tidak bisa dimanfaatkan. Dengan bentuk ini, indeks pada order date bisa dimanfaatkan. Untuk analisis lebih detail, gunakan explain analysis, yaitu query benar-benar dieksekusi dan statistiknya itu aktual dibandingkan dengan estimasi optimizer. Ini sangat berguna untuk validasi apakah estimasi optimizer akurat di dunia nyata. Yang selanjutnya di sini ada anti pattern query. Sekarang saya akan membahas bagian yang paling penting atau paling sering menjadi sumber masalah di dalam performa, yaitu adalah optimasi query secara menyeluruh dan anti pattern yang harus dihindari. Yang pertama ini adalah optimasi join. Query-nya seperti ini. Untuk query join seperti ini, pastikan yang pertama customer ID sudah aman atau biasanya itu primary key. Yang kedua itu ada orders customer ID yang memerlukan indeks tersendiri karena dari sisi foreign key. Untuk pembuatan indeksnya seperti ini. Hindari juga join besar tanpa filter, atau kalau data sudah besar, query tanpa where yang jelas bisa menghasilkan jutaan baris dan sangat berat untuk diproses. Yang selanjutnya itu ada optimasi where, order by, dan juga group by. Untuk filter, sort, gabungan, indeks komposit adalah solusinya. Untuk query-nya seperti ini. Dengan indeks ini, MySQL bisa langsung ambil data untuk customer ID tertentu sekaligus urutan order date yang sudah tersedia dari indeks dan tidak perlu file sort tambahan. Selanjutnya itu ada anti pattern yang harus dihindari. Yang pertama adalah select bintang. Mengambil semua kolom padahal yang dibutuhkan hanya beberapa, ini menambah beban I/O. Solusinya yaitu sebutkan kolom yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, fungsi pada kolom yang difilter. Untuk query buruknya seperti ini. Dan untuk query baiknya seperti ini. Yang selanjutnya nomor 3 ada wildcard di depan pada like. Kondisi buruknya itu indeks tidak bisa dimanfaatkan. Contoh query-nya seperti ini. Lebih baik atau memungkinkan, jika memungkinkan, yaitu menggunakan query seperti ini. Oke, yang keempat yaitu OR berlebihan. Kondisi OR bisa membuat optimizer sulit memilih jalur indeks yang efisien. Pertimbangkan union. Untuk contoh query-nya yaitu seperti ini. Yang selanjutnya itu ada subquery yang bisa diganti dengan join. Karena kurang efisien, contoh query-nya seperti ini. Dan contoh query yang lebih baik yaitu seperti ini. Yang selanjutnya yaitu yang keenam ada N+1 query problem. Ini sering terjadi di level aplikasi ketika mengambil 100 order, lalu untuk tiap order query lagi untuk ambil nama customer, akhirnya ada 101 query.
Solusinya yaitu dengan menggabungkan dalam satu join. Dan yang terakhir yaitu tidak pakai limit pada data besar. Kalau hanya mau menampilkan 20 data, jangan query tanpa limit. Tambahkan limit 20. Jadi bagian selanjutnya, bagian studi kasus. Jika kita memakai latar belakang sebuah platform e-commerce yang memiliki tabel order sebanyak 2000 baris dan terus bertambah 50 baris per hari. Tim developer menerima keluhan halaman riwayat pesan customer loadingnya lama bisa sampai 40 detikan, padahal dahulu cepat. Setelah dicek, query yang dipakai adalah sebagai berikut. Dan setelah di-explain ternyata tabnya adalah all, yang berarti tabel full scan MySQL membaca 2000 baris sekaligus. Dan case sama dengan 0, tidak ada indeks yang dipakai, serta using file sort, MySQL harus sort ulang secara terpisah, tidak bisa memaparkan urutan indeks. Solusinya memakai indeks komposit sebagai berikut. Urutan kolom yang dipilih berdasarkan prinsip leftmost prefix. Yang pertama customer ID, kolom filter utama dan paling penting. Kemudian status, filter kedua yang sering dipakai. Kemudian order date, untuk fitur order by diletakkan di terakhir agar bisa langsung diurutkan. Verifikasi setelah diberi indeks, hasilnya type sama dengan ref, yang berarti MySQL mendapat pakai indeks untuk mencari datanya secara langsung. Rows menjadi 10, yang berarti dari 2000 baris sekarang hanya 10 baris saja yang dibaca. Using index yang berarti query sekarang sudah memakai indeks atau covering index. Using file sort menjadi tidak ada, yang berarti urutannya sudah tersedia dari indeks dari query tadi. Hasilnya waktu query dari 4 turun menjadi kurang dari 4 detik. Jadi analisis perbandingan akhirnya yang tanpa optimasi full tabel scan jadi lamban karena men-scan seluruh tabel. Dengan optimasi memakai indeks sangat cepat karena tidak perlu full scan tabel. Tanpa optimasi jumlah barisnya 2000 baris yang di-scan, setelah optimasi menjadi 10 baris saja. Waktu eksekusi tanpa optimasi 4-8 detik, setelah optimasi kurang dari 4 detik. Tanpa optimasi insert cepat, dan dengan optimasi sedikit lebih lambat karena sudah diberi indeks. Tanpa optimasi storage-nya lebih kecil, dan dengan optimasi lebih besar karena indeks membutuhkan banyak ruang. Kapan kita tidak membutuhkan indeks? Tabelnya yang kecil ratusan baris, full tabel scan masih cepat, jadi tidak perlu dibagi indeks. Yang kedua, kolom dengan variasi nilai yang sedikit, misalkan kolom boolean. Yang ketiga, tabel jauh lebih banyak operasi tulis daripada baca. Jadi kuncinya bukan sekedar menambah indeks banyak mungkin, tapi pahami pola akses data, validasi dengan explain, dan keputusan berdasarkan data yang nyata. Oke, jadi itulah pembahasan kami tentang optimasi query dan indeks. Ringkasnya, indeks mempercepat baca, tapi ada biaya di sisi tulis dan storage. Rancangan indeks berdasarkan pola query yang nyata, bukan hanya asumsi atau perkiraan. Selalu validasi dengan explain sebelum dan sesudah diberi indeks. Hindari anti pattern yang menghilangkan indeks bekerja. Studi kasus ini membutuhkan indeks yang tepat bisa mengubah query dari 4-8 detik menjadi kurang dari 4 detik. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.